Jumpa lagi dengan saya Edward Anursung di channel Edward Math. Di video kali ini saya akan membahas untuk soal untuk penilaian harian bab 1 kelas 9 SMP, yaitu perpangkatan dan bentuk akar. Nomor 1, hasil dari 3 pangkat 5 adalah 3 pangkat 5 itu sama dengan 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Kemudian kita pisah-pisah ya, ini jadinya 9, kemudian yang ini juga 9, ini 3, 9 kali 9 kali 3, itu 81 kali 3. 81 kali 3 ini sama dengan 243. Berarti jawabannya adalah bagian D. Nomor 2, bentuk perpangkatan dari operasi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 7 kali 7 kali 7. Kita hanya akan membuatnya dalam bentuk perpangkatan. Berarti untuk bilangan pokok 2 kita hitung ada berapa 2 yang dikalikan. 1, 2, 3, 4, 5, berarti ini 2 pangkat 5. Kemudian untuk 7 ada 3, berarti 7 pangkat 3. Nah, tanda hubungnya adalah kali. Berarti 2 pangkat 5 kali 7 pangkat 3. Jawabannya adalah A. Nomor 3, hasil kali dari 10 pangkat 2 kurang 3 kali 11 pangkat 2. 10 pangkat 2 kurang 3 kali 11 pangkat 2. 10 pangkat 2 itu 100. Kemudian dikurangi 3 dikali dengan 11 pangkat 2 itu 121. Oke, kita selesaikan dulu yang perkalian. Di sini 100 minus 3 kali 121 itu minus 363. Sekarang 100 kurang 363 sama dengan negatif 263. Oke, berarti jawabannya adalah bagian B. Nomor 4, jika 64 dinyatakan dalam bentuk perpangkatan dengan basis 4, maka akan menjadi, untuk 64 akan berubah menjadi bilangan pokok dengan basis 4. Berarti ada 4, kita akan kalikan berapa kali untuk menjadi 64. Oke, kalau baru 2, ini menjadi 16. Kalau begitu kita coba kalikan satu kali lagi dengan 4. Sekarang 16 kali 4, ini 4 kali 16 itu 64 ya. Berarti 64 itu sama dengan 4 dikalikan sebanyak 3 kali atau 4 pangkat 3. Jawabannya adalah bagian C. Nomor 5, bentuk sederhana dari bentuk perpangkatan 13 pangkat 5 kali 13 pangkat 7 dibagi 13 pangkat 6. Ya, aturan perpangkatan kalau dikali maka pangkatnya ini kita tambahkan. Jadi yang di pembilang atau yang di atas itu sama dengan 13 pangkat 5 tambah 7. Oke, pasti dibagi 13 pangkat 6 sama dengan 13 pangkat 12. Untuk pangkat 6 yang di bawah itu dikurang karena kita bagi, berarti 13 pangkat 6. Jawabannya adalah bagian C. Yang keenam, bentuk yang sesuai dengan X pangkat 3 Y pangkat 5 dikali X pangkat 4 kali Y pangkat 7. Untuk X, karena ini dikali, yang di suku pertama itu pangkat 3, kemudian ditambah dengan 4. Kemudian untuk Y pangkat 5, kemudian pangkat 7, berarti ditambah 7. Mau ditambah karena ini hubungannya adalah kali. Berarti X pangkat 7, kemudian untuk Y dia pangkat 12. X pangkat 7 dan Y pangkat 12. Jawabannya adalah B. Nomor 7, hasil dari operasi bentuk perpangkatan 4 pangkat 2 kali 4 pangkat 5 dibagi lagi 4 pangkat 5.
Ini sebenarnya aturan pangkat 0 ada di sini, tapi kalau kita mau sederhanakan, ini 4 pangkat 5 habis dibagi dengan 4 pangkat 5 di bawah, coret saja, berarti tersisa adalah 4 pangkat 2, yaitu 16. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nomor 8, hasil dari 216 kurang 6 pangkat 3 dikali 2. Berarti 216 kurang 6 pangkat 3 ini sama dengan, kita cakar ya, 6 kali 6 kali 6, yang ini 36 dikali 6 lagi, 6 kali 6 itu sama dengan 36, 6 kali 3 itu 18 ditambah 3 berarti 21. Oke. 6 pangkat 3 itu sama dengan 216, kemudian dikali 2. Nah, hati-hati, ini tidak boleh dikurangkan dulu karena ada tanda hubung kali ya. Jadi kita selesaikan dulu perkalian. Jadi 216 negatif, 216 kali 2 ini sama dengan 2 kali 6 12, 2 kali 1 itu 2, tambah 1 3, 2 kali 2 itu 4. 216 kurang 432 sama dengan min 216. Berarti jawabannya adalah bagian A. Oke, nomor 9, 4 pangkat minus 6 dikali 16 dibagi 4 pangkat min 3. Oke, untuk memberlakukan sifat bilangan berpangkat, sifat operasinya itu kita samakan dulu basisnya. 16 ini kita rubah jadi bilangan berpangkat 4 pangkat berapa ya. Ini mudah karena 16 sudah ditahu bahwa dia 4 pangkat 2, kemudian dibagi lagi 4 pangkat min 3. Untuk dua suku ini 4 pangkat 6 karena dikali berarti ditambah, kemudian dibagi 4 pangkat min 3. 4 pangkat min 6 tambah 2 ini negatif 4, kemudian dibagi lagi 4 pangkat min 3, T4 pangkat minus 4 dikurang, ini pangkat min 3 berarti dikurang negatif 3, sama dengan 4 pangkat minus 4 ya, minus kali minus berarti jadinya positif, 4 pangkat negatif 1. Nah, 4 pangkat negatif 1 ini kita rubah jadi bilangan berpangkat positif, jadi balik menjadi 1/4. Oke, jadi jawabannya adalah bagian D. Nomor 10, 4A pangkat 5 B pangkat 4 dikali 4A pangkat 2, kemudian dibagi 2B, ini dalam kurung ya, di pangkat 3. Oke, untuk dua suku yang pertama ini kita kali. Jadi koefisien 4 kali 4 itu sama dengan 16. Untuk A pangkat 5 dan di sini pangkat 2, berarti tambah ya. A pangkat 5 tambah 2 menjadi A pangkat 7. Untuk B tetap pangkat 4 karena di sini tidak ada ya. Oke, di suku kedua tidak ada. Terus dibagi 2B pangkat 3. Nah, masing-masing mendapat pengaruh pangkat 3. 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. B pangkat 3. Kita tinggal tulis B pangkat 3 lagi. Sekarang kita bagi. Untuk 16 dibagi dengan 8 itu sama dengan 2. Untuk A, di sini pangkat 7 di suku kedua tidak ada, berarti tetap A pangkat 7. Untuk B, ini pangkat 4 dikurang 3, berarti pangkat 1. Jadi jawabannya 2A pangkat 7 B. Nomor 11, X pangkat negatif 8 kali X pangkat 8 Y pangkat 8 dibagi X pangkat negatif 5 Y pangkat 5 kali Y pangkat negatif 5. Oke. Perhatikan di pembilang X pangkat min 8 kali X pangkat 8 untuk X ya. Ini X nya menjadi pangkat 0. Nah, ini bisa saya coret karena dia menjadi 1. Atau kalau kita mau tulis juga dia menjadi X pangkat negatif 8 tambah 8 Y pangkat 8 ini menjadi 0.
untuk di penyebut, X-nya pangkat negatif 5, untuk Y-nya ini juga bisa dicoret. Kalau kita mau tulis penjelasannya, Y pangkat 5 ditambah negatif 5. Yang di atas X pangkat 8 tambah 8 itu sama dengan X pangkat 0, Y pangkat 8. Yang di bawah X pangkat minus 5, Y pangkat 0. Jadilah Y pangkat 8. Yang ini ya, ini kan X pangkat 0 ini 1, Y pangkat 0 juga 1. Y pangkat 8 per X pangkat negatif 5. Sehingga X pangkat minus 5 ini kita pindahkan ke atas supaya menjadi pangkat positif. Jadi X pangkat positif 5, Y pangkat 8. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nomor 12. Dari beberapa bentuk akar berikut ini yang merupakan bentuk perubahan dari 3 pangkat 3 per 5. Berarti akan dibawa ke dalam bentuk akar 3 pangkat 3 per 5. Nah, kita tulis tanda akar. Yang di sini itu adalah pembagi pada pangkat. Jadi di sini tandanya adalah 5, tanda akarnya. Bilangan pokoknya itu sama 3. Kemudian pangkat yang menjadi pembilang pada pangkat itu menjadi pangkat di dalam tanda akar. Berarti akar pangkat 5 dari 3 pangkat 3. Nah, dan di dalam tanda akar masih bisa disederhanakan. 3 pangkat 3 itu sama dengan 27. Berarti akar pangkat 5 dari 27. Jawabannya adalah bagian C. Nomor 13. Bentuk pangkat pecahan dari akar pangkat 6 dari 16. Oke, kita tulis bilangan pokoknya 16, kemudian di sini ya dalam tanda akar ini tidak ada, berarti ada pangkat tapi 1 per tanda akarnya 6, berarti 16 pangkat 1/6. Nah, di sini tidak ada ya, tidak ada 16 pangkat 1/6, berarti ini masih harus disederhanakan. 16 ini kita rubah menjadi bilangan berpangkat, dia itu bilangan berpangkat 2 pangkat 4. Kemudian dipangkat lagi 1/6 sehingga menjadi 2 pangkat. Ini pangkat, kalau dipangkat lagi pangkatnya dikalikan 4 kali 1/6 itu sama dengan 4/6. Di opsi ini masih belum ada, berarti kita sederhanakan lagi pangkatnya. 4/6 itu kalau disederhanakan dia sama dengan 2/3. Berarti jawabannya adalah bagian B. Nomor 14. Hasil dari akar pangkat 5 dari 32. Oke, kita cari bilangan yang kalau di pangkat 5 hasilnya itu 32. Bilangan itu kalau kita pangkat 5 hasilnya 32. Kita mencoba dari bilangan positif terkecil. Kalau 1 ini sudah tidak mungkin, kita coba 2. Dikalikan sebanyak 2 kali dan menjadi 2. Dikalikan 2 kali sudah sampai di sini. Ini hasilnya 4, kemudian dikali 2 menjadi 8. Kita kali 2 lagi sehingga menjadi 16. Dikali 2 lagi menjadi 32. Oke. Kita hitung 1 2 3 4 5, berarti dia 2 pangkat 5. Nah, ini 2 pangkat 5 ya. Sehingga akar pangkat 5 dari 32 itu sama dengan 2. Oke. Jadi jawabannya adalah bagian B. Nomor 15. 49 pangkat 1/3 dipangkat lagi negatif 3/2 dikali dengan 49 di pangkat 0. Untuk suku yang pertama 49, yang ini 1/3 kali min 3/2. Nah, kita kalikan ya, karena pangkat di pangkat lagi. Yang 3-nya ini kita coret sehingga dia menjadi pangkat negatif 1/2. Dikali 49 pangkat 0 ini sama dengan 1. Nah, ingat bilangan yang berpangkat 0 itu semua hasilnya adalah 1. Pangkat min 1/2 kita bisa rubah menjadi 1/49 pangkat 1/2 atau sama dengan 1/2.
akar 49. Nah, ini akar kuadrat dari 49 ya, karena pangkatnya 1/2. Berarti 1 per akar 49 itu sama dengan 7. Jawabannya adalah bagian B. Nomor 16, bentuk paling sederhana dari akar 98. Oke, ada banyak pemfaktoran dari 98, tapi kita harus mendapatkan yang paling sederhana. 98 itu didapat dari 49 kali 2. Kita pisahkan akar 49 dan akar 2. Akar 49 itu sama dengan 7 kali akar 2, berarti 7 akar 2. Jawabannya adalah bagian C. Nomor 17. 2 akar 8 ditambah 6 akar 2 kurang akar 18. Nah, ingat bahwa tambah dan kurang pada bentuk akar itu hanya dapat dilakukan pada bentuk akar yang sejenis. Di sini belum sejenis karena ada akar 8, ada akar 2, dan ada akar 18. Kita ubah dulu. Berarti 2 akar 8 kita rubah menjadi 2 kali akar 4 kali 2. 6 akar 2 ini sudah sederhana. Untuk akar 18 itu didapat dari 9 kali 2. Nah, ingat materi menyederhanakan bentuk akar. Jadi 2 kali akar 4 kali akar 2. Apa, saya pisah dulu. Akar 4 akar 2 ditambah 6 akar 2 kurang akar 9 kali akar 2. 2 kali akar 4 ini sama dengan 2. Oke, ditambah 6 akar 2 kurang akar 9 itu sama dengan 3 kali akar 2 menjadi 3 akar 2. 2 kali 2 ini 4 ya. 4 akar 2 ditambah 6 akar 2 kurang 3 akar 2. Oke, sekarang kita tinggal tambahkan dan kurangkan koefisiennya. 4 tambah 6 ini sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. Di 7 akar 2. Jawabannya adalah bagian B. Nomor 18. 4 akar 2 kali akar 10. Kita langsung kalikan saja. Ingat, perkalian bentuk akar itu koefisien dan koefisien. Di sini koefisiennya 4 kali 1 tetap. Untuk di dalam tanda akar 2 kali akar 10 berarti menjadi 20. Kita sederhanakan akar 20. Ini didapat dari 4 kali 5 sama dengan 4 kali akar 4. Akar 4 itu ya, saya tulis dulu ya, saya pisah supaya dipahami. 4 kali 2 kali akar 5 sama dengan 8 akar 5. Jadi jawabannya adalah bagian C. 19. 6 akar 18 dibagi 2 akar 2. Oke, untuk koefisiennya 6 bagi 2 itu sama dengan 3. Untuk dalam tanda akar 18 bagi 2 itu sama dengan 9. Berarti 3 kali akar 9 ini sama dengan 3. Nah, 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti jawabannya adalah D. Nomor 20, jika pecahan 2 akar 10 dirasionalkan. 2 akar 10 sama dengan 2 akar 10 kali, ingat perkalian dengan pecahan yang memuat bentuk sekawan dari penyebut. Bentuk sekawan dari akar 10 itu akar 10. Jadi kita bagi lagi dengan akar 10. Bilang 2 kali akar 10 menjadi 2 akar 10. Akar 10 kali akar 10 itu sama dengan 10. Nah, kita cari opsi 2 per 10 akar 10 ini tidak ada, berarti kita sederhanakan. 2 per 10 kita coret, ini jadi 5, yang di atas sisa 1, berarti 1 per 5 akar 10. Jawabannya adalah bagian B. Nomor 21, bentuk rasional, berarti kita rasionalkan lagi ya. 2 kurang akar 3 per 2 tambah akar 3.
kita perhatikan penyebutnya nanti ya. Kita tulis dulu pecahannya, kemudian kita kali dengan bentuk sekawan dari penyebut. Jadi karena di sini tambah, berarti sekawannya itu dikurang. Ingat kalau dibalik, kalau di sini di penyebutnya dikurang, berarti sekawannya nanti ditambah. Nah, ini ya ditambah, kita kali dengan yang kurang. 2 kurang akar 3 per 2 kurang akar 3. Untuk pembilang saya mempetkan dulu, saya rapatkan saja. Nah, ini per, bentuk sekawan perkaliannya itu spesial ya, kita kalikan ujung dengan ujung. 2 kali 2 itu 4, plus kali negatif, akar 3 kali akar 3 itu sama dengan 3. Oke, pembilangnya kita kalikan. 2 kali 2 ya, 2 kali 2 itu sama dengan 4, kemudian 2 kali negatif 3, negatif 2 akar 3, negatif akar 3 kali 2, ini ya, berarti negatif 2 akar 3 juga, negatif akar 3 kali negatif akar 3, berarti positif akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9 atau sama dengan 3. Per 4 kurang 3 sama dengan 1. Jadi penyebutnya sudah bisa diabaikan ya, pembaginya 1. Sekarang kita lihat yang sejenis 4 dengan positif 3 ditambah. 4 tambah 3 sama dengan 7. Negatif 2 akar 3 digabung dengan negatif 2 akar 3 berarti negatif 4 akar 3. Jadi jawabannya adalah bagian D. Nomor 22 bentuk biasa dari notasi 4,03 kali 10 pangkat 6 sama dengan 4,03 kita rubah dulu jadi pecahan biasa, berarti 403 per 100 kali 10 pangkat 6 atau 403 kali 10 pangkat 6. Ini kita masih bagi dengan yang ini 100, berarti 10 pangkat 2 atau 403 kali 10 pangkat 4 ya, 6 kurang 2. Oke, 403 kita tambahkan atau bubuhkan angka 0 sebanyak 4 kali sesuai dengan pangkat. 1, 2, 3, 4. Di bagian D. Nomor 23. 8,3 kali 10 pangkat negatif 6. 83 per 10 dikali 10 pangkat min 6 ya, ini boleh saya rubah menjadi 1 per 10 pangkat positif 6. 83 untuk pembilang, untuk di penyebut menjadi 10 pangkat, ini pangkat 1 dan pangkat 6 ditambahkan berarti ya, karena kita kalikan berarti 83 pangkat 10 per 10 pangkat 7. Demikian 83 per 10 pangkat 7 kita rubah menjadi pecahan desimal dengan 7 angka sesuai pangkatnya, 7 angka di belakang koma termasuk 83. Kita mulai hitung 1, 2, 3, 4, 5 ya, sudah 5, masih ada 2 angka lagi berarti 8 dan 3 kita tulis. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita perhatikan bilangan desimal yang 7 angka belakang koma. Untuk A 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan berarti jawabannya adalah bagian D ya. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C dan D sudah tidak mungkin karena ini pangkatnya sini negatif ya. Oke. Nomor 24. Sekarang kita akan rubah bentuk biasa menjadi bentuk ilmiah. 910 juta. Oke, angka berartinya kita tulis 91 kali 10 pangkat, hitung berapa banyak angka 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 berarti kali 10 pangkat 7. Nah, tekniknya ini harus bilangan desimal 1 angka di depan koma, berarti bikin menjadi 9,1, hanya masih harus dikalikan 10 lagi ya. 91 sama dengan 9,1 kali 10 dikali lagi dengan 10 pangkat 7. Jadi 9,1 kali ini pangkat 1, di sini pangkat 7 dikalikan menjadi 10 pangkat 8. Ya, berarti jawabannya adalah bagian A. Nomor 25. Notasi ilmiah.
kita akan ubah ya. Ada keterangan 8 angka di belakang koma. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 0, 6. Oke. Nah, kita tulis angka berartinya. Ini ciri khasnya nanti pangkatnya 10-nya itu berpangkat negatif ya, karena bilangan desimal. Bilangan berartinya ini 206 dikali 1 per berapa angka belakang koma? 8 angka, berarti dikali 10 pangkat 8. Selanjutnya 206 ini kita harus rubah menjadi bilangan desimal menjadi 2,06, tapi masih harus dikali dengan 100 karena 2 angka belakang koma ya. Dikali lagi dengan 1 per 10 pangkat 8. Jadi 2,06 kali 100 itu sama dengan 10 pangkat 2 per 10 pangkat 8. 2,06 kali 10 pangkat, ini dibagi berarti 2 kurang 8 sama dengan negatif 6. 2,06 kali 10 pangkat minus 6. Oke, sekian pembahasan 25 soal untuk persiapan penilaian harian bab 1 kelas 9 untuk matematika SMP, perpangkatan dan bentuk akar. Terima kasih sudah menonton video ini.